Saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Pertanyaan dalam cerita Mogan kali ini adalah pertanyaan umat begini. Romo, sebetulnya puasa 1 jam itu 1 jam sebelum Ekaristi, perayaan Ekaristi, atau 1 jam sebelum menerima komuni? Nah, ini pertanyaan yang klasik yang sebetulnya terus-menerus dipertanyakan oleh umat, dan kita mau bahas dalam cerita Mogan kali ini. Nah, temanya maka saya berikan begini: menyiapkan tahta untuk sang raja, memahami puasa Ekaristi. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita menyambut komuni kudus, gereja sebagai ibu kita yang bijaksana mengajak kita untuk melakukan sebuah persiapan lahir dan batin. Persiapan batin yang utama tentu saja adalah memastikan hati kita dalam keadaan berrahmat, bersih dari dosa berat. Namun ada juga persiapan lahiriah yang sangat penting, yaitu puasa Ekaristi. Maka pertanyaan lagi, mengapa perlu berpuasa? Jawabannya begini: bayangkan kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat kita hormati, misalnya seorang pejabat tinggi atau seorang tokoh yang betul-betul kita kagumi. Tentu kita akan membersihkan rumah, menyiapkan ruangan dengan sangat baik, dan kita tidak akan makan atau minum sembarangan di hadapannya sebagai tanda hormat kita. Maka saat menyambut komuni, tamu yang datang jauh lebih agung dari siapapun di dunia ini. Yang datang adalah Raja segala raja, Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka puasa Ekaristi adalah cara kita menyiapkan tahta di dalam tubuh untuk menyambut kedatangannya dengan penuh hormat dan juga kerinduan. Maka jawaban langsungnya begini: sebelum komuni atau sebelum perayaan Ekaristi atau misa? Saat kita masuk dalam pertanyaan inti, puasa 1 jam ini dihitung dari sebelum misa dimulai atau dari sebelum kita menerima komuni? Jawaban yang benar dan resmi menurut ajaran gereja adalah puasa Ekaristi wajib dijalankan sekurang-kurangnya 1 jam sebelum menyambut komuni, bukan 1 jam sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Mari kita lihat contoh praktisnya. Misalnya, perayaan Ekaristi dimulai pukul 8. Biasanya ritus komuni akan berlangsung sekitar 30-40 menit setelah misa dimulai, katakanlah sekitar pukul 8.40. Maka menurut ajaran atau menurut aturan, Anda harus berhenti makan dan minum selain air putih dan obat-obatan selambat-lambatnya pada pukul 7.40. Itu praktisnya. Tentu saja jika Anda berhenti makan dan minum pada pukul 7, 1 jam sebelum misa dimulai, Anda sudah lebih dari cukup dalam memenuhi kewajiban puasa itu. Dan itu sangat baik. Namun batas minimal yang diterapkan oleh gereja adalah 1 jam sebelum saat komuni itu sendiri. Dan apa saja sih yang termasuk dalam puasa dan siapa yang dikecualikan? Ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Aturan puasa ini juga memiliki detail yang penting untuk kita ketahui, yang harus dipantangkan segala jenis makanan padat maupun cair, termasuk permen karet, kopi, teh, jus, soda, dan lain-lain. Yang diperbolehkan air putih dan obat-obatan. Mengkonsumsi air putih atau obat yang diperlukan untuk kesehatan tidak membatalkan puasa Ekaristi. Lalu apa atau siapa pihak yang dikecualikan? Nah, gereja menunjukkan belas kasihnya dan tidak memberlakukan aturan ini secara kaku bagi mereka yang memiliki alasan-alasan kesehatan. Pihak yang mendapat dispensasi atau yang tidak diwajibkan dari puasa ini adalah orang yang lanjut usia atau lansia, yang kondisi fisiknya sudah rapuh. Yang kedua, orang yang sakit, baik yang dirawat
di rumah maupun di rumah sakit. Yang ketiga, orang yang merawat mereka, yang mungkin karena tugasnya harus makan dan minum dalam rentang waktu tersebut. Dan ingat, pengecualian ini menunjukkan bahwa hukum gereja bertujuan untuk kebaikan jiwa dan tidak dimaksudkan untuk membahayakan kesehatan jasmani. Lalu apa dasar ajaran gereja dan makna spiritualnya? Nah, kita masuk dalam dasar ajaran gereja. Teman-teman, Bapak Ibu, pemahaman ini bukanlah karangan atau tafsiran, melainkan aturan resmi Gereja Universal. Yang pertama, dasar hukum gereja. Aturan ini tertulis dengan sangat jelas dalam Kitab Hukum Kanonik KHK Kanon 919 paragraf pertama. Dikatakan begini: barang siapa akan menyambut Ekaristi Maha Kudus, hendaknya berpantang dari segala jenis makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni suci, terkecuali air saja dan obat-obatan. Ditulis tuh. Dan kanon inilah yang menjadi dasar hukum yang mengikat bagi seluruh umat Katolik Ritus Latin. Lalu apa makna spiritual puasa Ekaristi? Mengapa sih gereja menetapkan aturan ini? Ada 3 hal. Yang pertama, tanda hormat dan penyembahan. Ini adalah bentuk pengorbanan kecil kita untuk menghormati anugerah agung yang akan kita terima. Ini adalah cara kita berkata, Tuhan, Engkau lebih penting dari kebutuhan jasmaniku. Yang kedua, membangkitkan kerinduan. Seperti puasa jasmani yang membuat kita lapar secara fisik, nah puasa Ekaristi pun dimaksudkan untuk membangkitkan rasa lapar dan haus rohani kita akan Kristus, Sang Roti Kehidupan. Yang ketiga, membantu pembedaan. Ini penting. Puasa ini membantu kita untuk secara sadar membedakan komuni kudus dari makanan biasa. Ini mengingatkan kita bahwa kita sedang bersiap untuk menerima sesuatu yang sangat sakral dan juga ilahi. Lalu apa dalam konteks sejarahnya? Kita perlu syukuri aturan 1 jam ini sebenarnya adalah sebuah keringanan yang luar biasa. Selama berabad-abad hingga pertengahan abad ke-20, aturan puasa Ekaristi jauh lebih berat, yaitu berpuasa sejak tengah malam. Dan itu yang sering pula diingatkan waktu saya kecil oleh orang tua. Dari tengah malam berpuasa itu sebelum merayakan Ekaristi. Dan aturan 1 jam yang ada sekarang ditetapkan oleh Paulus ke-6 untuk memudahkan umat agar dapat lebih sering menyambut Tuhan dalam komuni kudus. Lalu terakhir kesimpulannya, saudari-saudara terkasih, puasa Ekaristi 1 jam sebelum komuni bukanlah sebuah beban hukum yang kaku, melainkan adalah undangan penuh kasih dari gereja, ibu kita. Ini adalah cara konkret untuk apa? Untuk mempersiapkan hati dan tubuh kita, untuk mengosongkan diri sejenak agar kita bisa dipenuhi seutuhnya oleh Kristus. Itu kata kuncinya sebagai sebuah kesimpulan. Semoga dengan memahami aturan dan makna di baliknya, kita dapat menjalankan praktek saleh ini dengan lebih sadar dan tentunya penuh dengan cinta. Sehingga setiap kali kita menyambut komuni, kita benar-benar siap untuk menyambut Sang Raja dalam tahta hati kita sendiri. Terima kasih berkat dalam. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Semoga Anda semakin tergugah untuk mengenal lebih banyak harta karun gereja yang kita miliki. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.